Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan bab 1, bab 2, dan bab 3 dari kelompok 1 dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Substitusi Tepung Talas dalam Pembuatan Kue Pancong, di mana anggotanya yaitu Yuan Nagaminakata dengan NIM 1807556, Ulfa Rahmi 1807532, dan Syafira Afifah dengan NIM 1807526. Baiklah, presentasi ini akan dimulai oleh Syafira Afifah. Kepada Syafira Afifah, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara yang memiliki jenis kuliner tradisional yang sangat beragam. Kuliner tradisional Indonesia banyak menggunakan berbagai bumbu dalam proses pembuatannya, teknik pengolahan, cara pembuatan, hingga proses penyantapannya pun mempunyai ciri khas tersendiri. Salah satu kuliner tradisional Indonesia adalah jajanan tradisional atau jajanan pasar cemilan seperti jenis-jenis kue basah, kue kering, atau jajanan minuman. Kue pancong merupakan salah satu jajanan tradisional yang terbuat dari tepung beras dan kelapa yang diparut. Kue ini mempunyai tekstur renyah dan rasa gurih. Namun, terdapat kue pancong yang juga terbuat dari tepung terigu dan terdapat kismis di atasnya dengan rasa yang manis dan gurih. Penyebaran kue pancong biasanya dijajakan oleh pedagang kecil di pinggiran jalan atau di kios kecil. Dan juga untuk mengurangi impor tepung terigu, maka dilakukan penelitian pada pembuatan kue pancong ini dengan menggantikan tepung terigu ke tepung talas. Yang pertama, kue pancong. Kue pancong merupakan salah satu jajanan tradisional yang terbuat dari tepung beras dan kelapa yang diparut. Kue ini mempunyai tekstur renyah dan rasa yang gurih. Penyebaran kue pancong biasanya dijajakan oleh pedagang kecil di pinggir jalan atau kios kecil. Kue pancong juga banyak dijual pada acara kebudayaan maupun festival jajanan khas budaya Betawi. Kue pancong adalah salah satu kue yang populer sebagai kuliner khas Betawi. Kue ini bentuknya hampir dengan kue pukis karena pembuatannya menggunakan cetakan yang sama, namun cita rasa dan teksturnya berbeda. Yang kedua, tepung. Tepung yang dihasilkan dapat juga dimodifikasi untuk menghasilkan sifat-sifat tepung yang lebih baik. Modifikasi dilakukan karena secara umum pati alami memiliki kekurangan yang sering menghambat aplikasinya di dalam proses pengolahan pangan. Selanjutnya, tepung beras. Beras merupakan bahan makan sebagai sumber energi bagi manusia. Selain itu, beras juga merupakan sumber protein, vitamin, dan juga mineral yang bermanfaat bagi kesehatan. Berdasarkan warna beras, di Indonesia juga terkenal beberapa jenis beras seperti beras putih, beras hitam, beras ketan, dan beras merah. Beras putih merupakan bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Beras putih memiliki sedikit eluron dan kandungan amilosa sekitar 20% dan juga sebagai salah satu sumber pangan bebas gluten terutama untuk kepentingan diet. Selanjutnya, tepung talas. Tepung talas merupakan granular karbohidrat yang terdapat dalam umbi talas, berwarna putih, tidak mempunyai rasa, tidak berbau, dan memberikan derajat pengembangan pada tingkat kadar air sedang dan suatu proses yang tinggi. Tepung talas mengandung unsur yang diperlukan oleh bahan pengisi, yaitu pati. Pati mempunyai kemampuan dalam menyerap air dan mempertahankan selama proses pengolahan berlangsung. Ada metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Metode eksperimen merupakan metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Yang kedua itu ada populasi dan sampel. Yang pertama itu ada populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi pada penelitian ini yaitu warga RT 01 atau RW 03
gang sekolah Desa Pinang, Sebatang Timur yang terdiri dari 50 orang. Yang kedua itu ada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi. Teknik sampling terdiri dari dua macam, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota untuk dipilih menjadi anggota populasi. Sedangkan non-probability ini merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel yang diambil yaitu 20% dari total populasi. Sampel yang diambil yaitu 20% dari total populasi, yaitu 10 orang panelis. Yang ketiga itu ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini yaitu pengaruh substitusi tepung talas pada pembuatan kue pancong. Selanjutnya ada jenis-jenis sumber dan teknik pengambilan data. Yang pertama itu ada jenis data. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data primer. Data primer merupakan data terkait langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer adalah kue pancong dengan substitusi tepung talas. Yang kedua itu yang pertama ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kue pancong berbahan dasar tepung beras. Yang kedua itu ada kue pancong dengan substitusi 25% tepung talas. Yang ketiga ada kue pancong dengan substitusi 50% tepung talas. Yang keempat ada kue pancong dengan substitusi 75% tepung talas. Yang B itu ada teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan teknik observasi partisipatif, merupakan seperangkat strategi dalam penelitian yang tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lengkap. Selanjutnya ada teknik analisis data. Dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif, yaitu menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Pengumpulan data ini bisa berupa diagram, tabel, piktogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan data rata-rata dan standar deviasi, sehingga menjadi data deskriptif. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.